Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Larasati. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain stasiun kerja. Desain stasiun kerja, salah satu definisi ergonomi yang kerja yang menitik beratkan pada penyesuaian desain terhadap manusia adalah dikemukakan oleh Anis dan MC Convail pada tahun 1996 dan Manuaba pada tahun 1999. Mereka menyatakan bahwa ergonomi adalah kemampuan untuk menerapkan informasi menurut karakter manusia, kapasitasnya dan keterbatasannya terhadap desain pekerjaan, mesin dan sistemnya, ruang kerja dan lingkungan sehingga manusia dapat hidup dan bekerja secara sehat, aman, nyaman, dan efisien. Selanjutnya, agar setiap desain produk dapat memenuhi keinginan pemakainya, maka harus dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kebutuhan pemakai. Kebutuhan pemakai dapat didefinisikan berdasarkan kebutuhan dan orientasi pasar. Wawancara langsung dengan pemakai produk yang potensial dan menggunakan pengalaman pribadi. Yang kedua, fungsi produk secara detail. Fungsi spesifikasi produk yang dapat memuaskan pemakai harus dijelaskan secara detail melalui daftar item masing-masing fungsi produk. Yang ketiga, melakukan analisis pada tugas-tugas desain produk. Yang keempat, mengembangkan produk. Kelima, melakukan uji terhadap pemakai produk. Selanjutnya, pendekatan dalam desain stasiun kerja. Secara umum, dalam memodifikasi atau mendesain stasiun kerja yang sudah ada, maupun mendesain stasiun kerja baru, para perancang sering dibatasi oleh faktor finansial maupun teknologi seperti keluasaan modifikasi, ketersediaan ruangan, lingkup, ukuran, frekuensi, alat yang digunakan, kesinambungan, dan populasi yang menjadi target. Dengan demikian, desain dan redesign harus selalu berkompromi antara kebutuhan biologis operator dengan kebutuhan stasiun kerja fisik, baik ukuran maupun fungsi alat dalam stasiun kerja. Di samping itu, teknik dalam mendesain stasiun kerja harus dimulai dengan identifikasi variabilitas populasi pemakai yang didasarkan pada faktor-faktor seperti etnik, jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Pertimbangan antropometri dalam desain. Menurut Sanders pada tahun 1987 dan Vincent pada tahun 1988 bahwa antropometri adalah pengukuran dimensi tubuh atau karakteristik tubuh lainnya yang relevan dengan desain tentang suatu yang dipakai orang. Selain Anis dan MC Convail membagi aplikasi ergonomi dalam kaitannya dengan antropometri menjadi dua versi, yaitu yang pertama, ergonomik berhadapan dengan tenaga mesin beserta sarana pendukung lainnya dan lingkungan kerja. Tujuan ergonomik dari definisi ini adalah untuk menciptakan kemungkinan situasi terbaik pada pekerjaan sehingga fisik dan mental tenaga kerja dapat dihasilkan dengan optimal. Yang kedua, ergonomik berhadapan dengan karakteristik produk pabrik yang berhubungan dengan konsumen atau pemakai produk. Setiap desain peralatan atau stasiun kerja, keterbatasan manusia harus selalu diperhitungkan, di samping kemampuan dan kebolehannya, mengingat bahwa setiap manusia berbeda satu dengan lainnya. Maka, aplikasi dan antropometri dalam desain produk dapat meliputi desain untuk orang ekstrim atau data terkecil atau terbesar. Desain untuk orang per orang, desain untuk kisaran yang dapat diatur dengan menggunakan persentil dan persentil 95%. 95 maksud saya, dari populasi dan desain untuk ukuran rata dengan menggunakan data persentil 50. Namun demikian, dalam pengumpulan data antropometri yang akan digunakan untuk mendesain suatu produk, harus memperhitungkan variabilitas populasi pemakai seperti variabilitas ukuran tubuh secara umum, jenis kelamin, variasi ras atau etnik. Desain stasiun kerja dan sikap kerja dinamis. Menurut Clark pada tahun 1996 mencoba mengambil keuntungan dari kedua posisi tersebut dan mengkombinasikan desain stasiun kerja untuk posisi duduk dan berdiri menjadi satuan dengan desain dengan batasan sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan dilakukan dengan duduk pada suatu saat lainnya dengan berdiri. Yang kedua, perlu menjangkau sesuatu lebih dari 40 inch ke depan atau
15 cm ke atas. Yang tiga, tinggi landasan kerja di antara 90 sampai 120 cm, merupakan ketinggian yang paling tepat baik posisi berdiri maupun duduk. Pendekatan secara sistematika, mengidentifikasi variabilitas populasi pemakai yang didasarkan pada etnik, jenis kelamin, dan umur. Yang kedua, mendapatkan data antropometri yang relevan dengan populasi pemakai. Yang ketiga, dalam pengukuran antropometri, perlu mempertimbangkan pakaian, sepatu, dan posisi normal. Keempat, menentukan kisaran ketinggian dan pekerjaan utama, penyediaan kursi dan meja kerja yang dapat diatur sehingga operator dimungkinkan bekerja dengan sikap duduk maupun berdiri secara bergantian. Yang kelima, tata letak dan alat-alat tangan. Kontrol harus dalam kisaran jangkauan optimum. Yang keenam, menempatkan display yang tepat sehingga operator dapat melihat objek dengan pandangan yang tepat dan nyaman. Yang ketujuh, review terhadap desain stasiun kerja secara berkala. Aplikasi ergonomi dalam kaitannya dengan antropometri dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, ergonomi berkaitan dengan tenaga kerja, mesin beserta sarana pendukung lainnya, dan lingkungan kerja. Yang kedua, ergonomi berkaitan dengan karakteristik produk pabrik yang berhubungan dengan konsumen atau pemakai produk. Selanjutnya, desain stasiun kerja dan sikap kerja berdiri. Selain posisi duduk, posisi berdiri juga banyak ditemukan di perusahaan, seperti kerugian mempunyai keuntungan maupun kerugian. Menurut Sutaksana, bahwa sikap berdiri merupakan sikap siaga baik fisik maupun mental, sehingga aktivitas kerja yang dilakukan lebih cepat dan teliti. Namun demikian, mengubah posisi duduk ke berdiri dengan menggunakan alat kerja yang sama akan melelahkan. Pada desain stasiun kerja berdiri, apabila tenaga kerja harus bekerja untuk periode yang lama, maka faktor kelelahan menjadi utama untuk meminimalkan pengaruh kelelahan dan keluhan subjektif. Maka pekerjaan harus mendesain agar tidak terlalu banyak menjangkau, membungkuk, atau melakukan gerakan dengan posisi kepala yang tidak alamiah. Untuk maksud tersebut, Bulat pada tahun 1992 dan Clark pada tahun 1996 memberikan pertimbangan tentang pekerjaan yang paling baik dilakukan dengan posisi berdiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak tersedia tempat untuk kaki dan lutut. Yang kedua, harus memegang objek yang berat lebih dari 4,5 kilo. Yang ketiga, sering menjangkau ke atas, ke bawah, dan ke samping. Yang keempat, sering dilakukan pekerjaan yang menekankan ke bawah diperlukan mobilitas tinggi. Jenis pengukuran antropometri. Secara umum, pengukuran antropometri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengukuran antropometri statis dan dinamis. Dalam tulisan ini hanya disajikan jenis pengukuran antropometri statis. Pemilihan mata ukur antropometri baik statis maupun dinamis dapat ditentukan berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Sebagian atau keseluruhan mata ukur antropometri. Alat ukur yang harus digunakan untuk mengukur antropometri adalah antropometer. Pada pengukuran posisi duduk, harus disediakan bangku atau kursi dengan ukuran 40 x 40 cm tanpa sandaran pinggang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.